Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah masih semangat ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, perlunya untuk kita menjaga kebersihan, kesehatan, dan menerapkan protokol kesehatan. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Fatmi pimpin berdoa. Baik, Bu. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Kalau sudah siap, silahkan keluarkan alat tulisnya, buku tulis ataupun buku paket. Ibu absen dulu ya. Fatmi, Ada, Bu. Jihan, Ada, Bu. Nureva Lestari. Ada, Bu. Jadi ada semua ya hari ini. Oke. Di sini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar pada materi bab 3, yaitu pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kompetensi dasar pada materi ini menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun indikator pencapaiannya menerima pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya hari ini, peserta didik diharapkan mampu memahami pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, minggu kemarin kita sudah belajar norma dan sanksi dalam kehidupan masyarakat. Coba, pedoman dari hasil pergaulan manusia di dalam lingkungan bermasyarakat disebut norma apa? Ada yang tahu? Iya, Jihan, apa? Itu termasuk norma kesopanan, Bu. Betul sekali, itu termasuk norma kesopanan. Dan kita memasuki pembelajaran di bab 3. Silahkan anak-anak simak, pahami apa yang Ibu sampaikan. Oke, Indonesia saat ini mengalami arus perkembangan ilmu pengetahuan dan globalisasi secara cepat. Nah, IPTEK atau yang biasa kita sering dengar. Nah, IPTEK ini berarti sumber informasi untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan seseorang di bidang teknologi. Nah, dari IPTEK inilah kita bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan. Nah, apa sih yang termasuk dalam IPTEK ini? Handphone. Anak-anak punya handphone? Punya. Televisi? Punya? Punya. Ya. Komputer atau laptop? Punya? Ya, setidaknya pernah memainkan. Nah, setidaknya pernah menggunakan laptop atau komputer. Nah, sehingga teknologi ini bisa menghasilkan bidang komunikasi atau informasi, atau diibaratkan dunia dalam genggaman. Mengapa demikian? Karena dengan melalui informasi dan komunikasi ini kita bisa mendapatkan informasi terbaru dan terakurat dari belahan bumi manapun dengan menggunakan internet. Pernah menggunakan internet? Pernah. Betul. Selalu menggunakan internet. Ya. Apalagi ini ya, internet ini dapat mempermudah komunikasi, baik itu untuk teman, saudara, ataupun keluarga yang dari jauh, sehingga dengan internet inilah bisa menjalin komunikasi. Seperti itu. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi semakin mengalami perkembangan, bahkan menuju kesempurnaan. Nah, kemajuan inilah yang dapat menyebabkan bangsa mengalami perubahan, sehingga menimbulkan dampak-dampak, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Nah, dampak positif di sini meliputi aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek hukum pertahanan dan keamanan. Aspek politik.
bisa menghasilkan nilai-nilai kehidupan politik rakyat. Nah, apa sih nilai-nilainya? Yaitu ada keterbukaan. Nah, dengan adanya keterbukaan ini, dalam praktiknya bisa menghindari KKM, korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga bisa menghasilkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Dengan cara apa? Dengan cara transparansi. Ketika pemerintah mempunyai program kerja, transparansi nih program kerjanya apa, begitu dengan dana-dananya. Karena berbicara mengenai dana itu hal yang sensitif. Kemudian yang selanjutnya di bidang aspek ekonomi, meningkatnya investasi asing atau penanaman modal. Nah, dengan adanya investasi asing ini bisa membuka lapangan pekerjaan. Dengan lapangan pekerjaan ini dapat menimbulkan faktor produksi. Nah, dari faktor produksi ini tentunya membutuhkan tenaga kerja. Nah, dari lapangan pekerjaan inilah tenaga kerja mulai beralih untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Seperti itu. Yang selanjutnya, dengan adanya penanaman modal ini bisa menambah ekonomi di sektor pajak. Pabrik dibangun nih, lumayan dapat pemasukan itu dari sektor pajak itu sendiri. Kemudian di bidang sosial budaya, apalagi nih kita memasuki zaman yang benar-benar semakin canggih gitu kan, internet sudah ada gitu kan, dan dapat mempermudah pekerjaan kita. Itu di bidang sosial budaya, kita lebih percaya diri nih. Dengan adanya kemajuan ini tentu kita bisa, sehingga akan adanya kompetisi yang pasti kompetisinya ini ke hal-hal yang positif seperti itu di bidang sosial budaya. Kemudian selanjutnya di bidang hukum, pertahanan dan keamanan, meningkatnya supremasi hukum. Nah, ketika pemerintah membuat undang-undang tentunya harus berdasarkan juga dengan kepentingan rakyatnya. Undang-undang dibuat yang pasti berkaitan dengan kepentingan rakyatnya itu sendiri. Seperti itu. Itu kan dampak positif. Nah, sekarang kita beralih ke dampak negatifnya. Dari aspek politik nih. Ketika pemerintah atau yang menjalankan pemerintahannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat, maka akan muncul atau timbul tindakan anarki. Pemerintah tidak terbuka, terus pemerintahannya yang tidak demokratis dan tidak ada kebebasan, muncul nih tindakan anarki nih kepada pemerintah. Seperti itu. Selanjutnya akan munculnya radikalisme dan terorisme. Biasanya bagi mereka yang dianggap radikalisme atau terorisme memiliki keterampilan di bidang teknologi. Di antaranya, mereka memiliki keterampilan dalam merakit senjata. Selain itu, merakit bom. Namun sayangnya, keterampilan mereka digunakan dalam hal-hal yang negatif, sehingga negara kita terancam atau stabilitas nasional kita terancam oleh keterampilan yang negatif tersebut. Kemudian di bidang aspek ekonomi, barang dari luar negeri akan lebih banyak atau dominan diperoleh oleh rakyat di Indonesia. Karena apa ya? Saking pengennya nih barang dari luar negeri, saking pengen belinya nih barang dari luar negeri gitu. Selain itu akan adanya sikap konsumtif. Jadi saya pengen beli barang ini, saya pengen beli barang ini. Yang penting saya kebeli gitu kan. Nah, inilah yang menyebabkan sikap hedonisme seperti itu. Selanjutnya di bidang aspek hukum, pertahanan dan keamanan. Nah, ketika hukum yang berjalan tidak sesuai, sama seperti aspek politik, akan munculnya tindakan anarki. Selain itu, merasa acuh terhadap keamanan dan lingkungan di sekitarnya gitu. Karena hukum yang berjalan tidak sesuai. Itulah pembahasan mengenai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Sebelum Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini, ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan? Ya Bu, izin bertanya. Ya, silahkan Nur Eva. Bagaimana cara kita agar terhindar dari sikap hedonisme? Ya, cara kita agar terhindar dari sikap hedonisme dengan menentukan skala prioritas. Barang apa nih yang pengen kita beli? Barang apa nih yang pengen kita butuhin? Bukan barang yang kita pengen beli itu, tapi nggak ada faedahnya untuk kita. Jadi tentukan skala prioritas terhadap barang apa yang pengen kita beli. Apalagi dalam pergaulan nih, sangat mempengaruhi terhadap sikap hedonisme itu sendiri. Ya dari awal kita pengen nabung, pengen beli apa, tapi nggak ada, malah habis uangnya. Seperti itu. Itu cara untuk menghindari sikap hedonisme. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Di sini Ibu akan menyimpulkan materi hari ini bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia perlunya untuk memfilter terhadap kemajuan iptek di negara kita ini. Jadi kita harus bisa memilah nih dampak positifnya apa, kemudian dampak negatifnya ini kita jadikan sebagai evaluasi ataupun pembelajaran di kehidupan sehari-hari. Oke, pembelajaran hari ini Ibu tutup. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai selektif pengaruh iptek terhadap NKRI. Ada tugas dari Ibu, anak-anak silahkan baca bukunya di pertemuan berikutnya karena akan ada kuis, ya. Dan kuisnya itu akan masuk ke dalam penilaian. Mengerti? Mengerti. Oke, Ibu tutup. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.